Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya apa kabar? Selamat datang di pembelajaran ilmu falak kelas 11 Madrasah Aliyah MA atau SMA. Kali ini kita akan membahas proyeksi peta. Kenapa ilmu falak membahas proyeksi peta? Karena nantinya akan kita gunakan dalam menentukan arah kiblat. Nah, arah kiblat yang kita tentukan posisinya harus tepat, dan penggunaan peta atau proyeksi petanya harus sesuai. Masih bersama saya Muhammad Aris, guru ilmu falak kalian semua. Sebelum kita membahas tentang proyeksi peta, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana peta yang ideal yang bisa digunakan dalam penggunaannya. Yang pertama, peta yang ideal adalah equidistance, yakni jarak-jarak di peta setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan jarak yang sebenarnya. Jadi jaraknya harus sama skalanya, karena kalau berbeda itu akan tidak sesuai gitu dengan peta yang seharusnya. Makanya jarak-jarak di dalam skalanya setelah diperhitungkan haruslah sama. Yang kedua adalah equivalent atau equivalent, yakni luas bidang yang digambar di peta setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau equidistance berkaitan dengan jarak, equivalent berkaitan dengan luas bidangnya yang digambar. Jadi harus sama dengan skalanya. Yang ketiga adalah conform, yakni sudut atau arah dan bentuk unsur yang digambar di peta harus sama dengan sudut atau arah dan bentuk unsur di permukaan bumi. Jadi harus sama ya bentuknya. Kalau misalkan petanya bentuknya seperti itu, keadaan buminya juga harus kayak begitu. Jadi keadaan bumi yang digambar dalam peta harus sesuai. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan suatu fungsi yang merealisasikan kondisi titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva atau elipsoid atau bola ke koordinat titik-titik yang terletak di atas bidang datar. Jadi diproyeksikan dari peta yang bentuknya bulat ke dalam bidang yang bentuknya datar atau dua dimensi. Berdasarkan bidang proyeksinya yang digunakan, peta dibagi menjadi beberapa macam, yaitu azimutal atau zenital, kerucut atau konisal, dan silinder atau cylindrical. Yang ketiga, berdasarkan kedudukan sumbu simetris bidang proyeksinya, peta dibedakan menjadi tiga, yaitu normal, miring, dan transversal atau ekuatorial. Kita masuk ke peta berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi pertama adalah proyeksi azimutal atau zenital. Pada proyeksi ini, proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksinya. Jadi bidang datar yang digunakan sebagai proyeksinya. Jadi bidang datar itu diletakkan di bumi atau globe. Nanti globe akan dibentuk menjadi bentuknya bidang datar, ya, digambarkannya. Jadi misalkan ditaruh di atas, kurang lebih nanti bentuk bumi yang digambarkan seperti itu. Yang kedua adalah proyeksi kerucut atau konikal. Proyeksi yang menggunakan bidang kerucut didatarkan sebagai proyeksinya. Nah, jadi ini menggunakan bentuk yang kerucut, ya, bentuk yang kerucut digunakan sebagai proyeksinya kepada bumi. Akhirnya bentuknya menjadi seperti ini, gambar buminya. Kalau yang zenital itu petanya bentuknya persegi. Kalau kerucut seperti ini bentuknya kurang lebih, ya. Dan yang terakhir adalah proyeksi silinder atau cylindrical. Proyeksi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder yang didatarkan, ya. Kalau
bentuknya silinder itu seperti silinder atau tabung yang dimasukkan ke dalam globe yang dimasukkan ke dalam tabung, sehingga bentuknya itu petanya nanti seperti ini, diambil dari bentuk globenya. Selanjutnya berdasarkan kedudukan sumbu simetris di dalam proyeksi. Yang pertama ada proyeksi normal. Jadi sumbu simetrisnya berimpit dengan sumbu bumi. Jadi sumbu simetrisnya yaitu seperti ini, sumbu simetrisnya berhimpit dengan sumbu bumi. Ini sumbu bumi nih ya. Dia berhimpit. Jadi bentuknya seperti ini dalam proyeksinya. Ya. Kalau dalam azimutal dia ditaruh di sini garisnya karena diambil datar. Secara konikal atau kerucut itu dimasukkan seperti ini. Ya. Secara silindrikal atau silinder itu nih ada tabung yang dimasukkan seperti ini. Ya. Ini bentuk proyeksi normal. Kemudian ada proyeksi miring atau obliku. Sumbu simetrinya membentuk sudut dengan sumbu bumi. Nah, ini bentuk bumi seperti ini sumbunya, dan ia membentuk sudut lagi. Dia miring ya, posisinya dia miring, tapi miringnya tidak sampai 90 derajat ya. Seperti ini. Misalkan tadi mengambil gambar yang untuk yang sumbu yang proyeksi normal tadi, mungkin fokusnya ke sini, sudut yang ada di utara. Kalau yang proyeksi miring mungkin yang diambil di sini posisinya, fokusnya. Nah, di sini ada yang azimutalnya, konikal atau kerucut ya, itu ada di sini. Kemudian silindrikal atau silinder atau tabungnya. Dan yang terakhir adalah proyeksi transversal atau ekuatorial. Sumbu simetrisnya tegak lurus pada sumbu bumi atau terletak pada bidang ekuator atau bidang khatulistiwa. Nah, dia miring tadinya, bentuk bumi kan seperti ini sumbunya. Dia tegak lurus pada sejajar dengan bidang ekuator atau khatulistiwa seperti ini. Azimutalnya diambil seperti ini. Ini yang diambil secara silinder atau tabung. Ini adalah konikalnya atau bidang kerucut. Seperti itu. Untuk pembuatan materi kali ini Bapak mengambil dari situs Geografi UPI 2005 file.files.wordpress.com yang ditulis oleh Departemen Pendidikan Geografi dan Hilda Hindasyah. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman guru juga bisa menggunakannya sebagai bagian dari alternatif media pembelajaran. Dan kepada anak-anakku semuanya, tetap semangat walaupun dalam pandemi seperti ini. Dan kalian harus juga rajin membantu orang tua di rumah. Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai dan kita bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaiannya. Jangan lupa untuk bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.